Halo, kembali lagi bersama kita di Jendela UMB, Jendela untuk masa depan. Nah, balik lagi bersama kita di sini ada Alfi dan Lucy. Halo Lucy. Halo Afi. Nah guys, jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih public relation dalam mengejar ketertinggalan di era society 5.0. Wow, seru nih ya. Apalagi tamu kita yang gak kalah serunya loh. Siapa itu? Kamu belum tahu? Belum, siapa sih? Ya udah tanpa tunggu lama, Kita sambut aja kali ya. Iya. Mari kita sambut Adni Fauzia. Halo Kak, halo semuanya. Halo, Kak. Wah, suatu kebanggaan sekali ya Vi, Kak Adni ini berkenan hadir di podcast kita kali ini. Betul banget. Iya, dengan senang hati pastinya. Terus juga terima kasih banget udah diundang di podcast Jendela UMB ini. Oke, sama-sama. Jadi gini guys, Kak Adni ini adalah seorang public relation di salah satu perusahaan agensi di Jakarta, yang mana sesuai dengan tema pembahasan kita kali ini, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih public relation dalam mengejar ketertinggalan di era society 5.0. Boleh dong kakak sedikit ceritain buat kita untuk mengedukasi teman-teman di luar sana supaya tahu nih gimana sih jadi seorang PR itu, gimana cara kerjanya di perusahaan gitu kak. Wah, ini pasti seru banget sih tentang pembahasannya. Jadi langsung aja ya. Public relation atau PR jadi adalah upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, kemudian karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Nah, biasanya PR merupakan divisi atau departemen tersendiri dari sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang sudah besar dan membutuhkan banyak sumber daya dalam menjalin hubungan dengan publik. Jadi yang memiliki PR itu biasanya perusahaan-perusahaan besar, tapi ada juga perusahaan besar yang belum memiliki PR. Padahal PR dalam perusahaan itu sangat penting gitu sih. Oh jadi gitu ya kak, jadi peran PR di perusahaan itu sebenarnya penting banget ya untuk keberlanjutan perusahaan tersebut gitu. Cuma setahu aku tuh masih banyak perusahaan besar yang sampai saat ini pun belum punya peran PR di dalamnya, gitu, iya nggak sih? Ya bener banget. Nah Kak Adni nih, sebelum lebih lanjut, boleh dong Kak Adni ceritain pengalaman Kak Adni selama jadi PR ini gimana? Nah, sebenarnya ini nih yang menarik untuk dibahas juga ya. Jadi awalnya tuh saya tuh nggak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang public relation gitu. Bahkan dulu saya tidak begitu memahami apa itu tentang PR. Hanya tahu dari jurusan di tempat kuliah dulu, hanya mengetahui ada jurusan yang namanya PR. Tapi saya tidak mengetahui sama sekali itu PR itu apa gitu. Nah, setelah saya lulus dari kuliah itu, saya ditawari pekerjaan jadi PR dan saya berani untuk mencoba dalam pekerjaan itu gitu. Nah, setelah beberapa bulan itu juga saya jatuh cinta dengan pekerjaan ini. Akan tetapi menjadi seorang PR itu juga nggak mudah gitu. Sama dengan profesi lainnya juga. Untuk terjun ke dunia PR dibutuhkan waktu, pendidikan, dan tentu saja networking. Nah, pekerjaan ini juga cukup menantang karena melibatkan interaksi dengan banyak orang dan deadline yang akan selalu menghantui. Wah, seru sekali nih pengalaman Kak Adni selama menjadi PR. Berarti Kak kalau menjadi seorang PR itu harus terbiasa ya dengan deadline, terus bertemu dengan wartawan, dan juga interaksi kepada halayak. Nah, ya betul sekali. Jadi itu salah satu contoh sebagai PR gitu. Nah, ada beberapa lagi contoh seperti meeting dari satu kantor ke kantor lain, menggelar atau menghadiri sebagai acara atau pameran, kan itu juga kita mengundang wartawan untuk bahkan untuk makan siang atau makan malam bersama. Sampai terbang keluar kota bahkan keluar negeri untuk media trip. Jadi aktivitas PR tuh sebenarnya seru banget sih, sampai kita bisa sampai keluar negeri gitu. Jadi gitu ya kak. Jadi menurut kakak sendiri untuk menjadi seorang PR yang profesional tuh kita harus gimana sih kak? Apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menjadi PR yang profesional di luar sana? Nah, di sini saya punya beberapa tips untuk teman-teman di luar sana. Gimana sih jadi PR profesional itu? Mungkin salah satunya writing.
Nah, praktisi humas harus terampil dalam menulis, contohnya dalam pembuatan press release, seperti untuk meluncurkan produk atau mengkonfirmasi suatu hal dalam perusahaan. Nah, yang kedua, kreativitas. Seorang PR dituntut untuk kreatif dalam mengemas dan menyampaikan sebuah pesan. Lalu yang ketiga, menguasai publishing tools. Jadi seorang PR itu harus melek dalam teknologi pada zaman sekarang. Kemudian yang keempat, profesional. Pasti profesional itu sangat dibutuhkan seperti kejujuran, keahlian, kemandirian, kesetiaan kepada perusahaan. Nah, itu adalah hal-hal yang paling penting dalam praktisi humas. Oh, jadi gitu ya Kak. Berarti seorang humas itu tidak harus pinter ngomong gitu ya, harus pinter juga nulis dan dituntut untuk kreatif. Langsung aja mungkin ya Kak untuk ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih kompetensi yang harus dimiliki seorang humas itu? Nah, oke. Jadi yang paling penting sebagai dasar kompetisi itu adalah edukasi. Jadi meningkatkan kemampuan membaca kita, membaca sumber yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mudah termakan berita yang belum jelas gitu. Jadi kita tuh kalau berita belum jelas jangan langsung percaya. Kemudian meningkatkan pola pikir untuk menghadapi perubahan teknologi yang berfokus kepada kemampuan manusia. Contohnya kemampuan komunikasi, kemampuan untuk kepemimpinan, kepekaan sosial, juga meningkatkan rasa ingin tahu dan tidak mudah merasa puas gitu. Maksudnya dari sini tuh setiap ada berita tuh kita jangan langsung percaya gitu. Kita harus cari, kita jangan langsung puas dengan satu berita yang belum pasti. Nah, jadi intinya kita harus meningkatkan kemampuan membaca ya Kak, supaya kita tidak termakan oleh berita-berita yang belum pasti di luar sana. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Seperti yang kita tahu nih, kan teknologi itu semakin berkembang. Ada kemungkinan gak sih seorang PR itu tergantikan oleh adanya teknologi itu? Ini juga pertanyaan yang beberapa kali saya sudah dengar gitu dari kawan-kawan yang lainnya. Menurut saya, humas tergantikan oleh teknologi tuh kayaknya enggak gitu. Karena namanya aja tuh udah PR humas gitu, tugasnya membangun hubungan kepada masyarakat yang sifatnya manusiawi, itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi, contohnya robot. Nah gitu. Karena profesi PR bukan hanya sekedar menjalankan hal-hal yang praktikal gitu, seperti melakukan media monitoring, menyebarluaskan informasi, menganalisis media, dan menulis berita. Nah, seorang PR itu lebih dari itu pekerjaannya. PR harus bisa menjalin hubungan antara manusia yang berpatokan dari nilai dan norma yang tumbuh di masyarakat gitu. Nggak cuman hanya memonitoring atau menyebarkan luaskan informasi gitu. Nah, oleh karena itu, pekerjaan PR dianggap tidak akan mampu digantikan oleh mesin atau robot itu yang teknologi gitu. Nah, sepatutnya kecanggihan teknologi di masa mendatang harus dimanfaatkan lebih optimal lagi gitu, karena dapat membantu kinerja humas. Perkembangan teknologi dan PR harus beriringan. Paling gitu ya untuk humas bisa tergantikan sama teknologi atau enggak gitu. Menurut saya sih enggak ya. Iya. Nah, tadi kan di atas menurut kakak nih, seorang PR itu tidak mungkin bisa digantikan oleh robot. Nah, sekarang bagaimana sih tantangan seorang PR untuk mewaspadai di era 5.0 sekarang ini? Iya nih, bener, udah beberapa kali dengar sih tentang 5.0 ini gitu. Nah, jadi praktisi PR harus paham betul di era baru ini gitu. Jadi kita harus memahami betul tentang apa sih 5.0 itu gitu. Juga kita harus banyak membaca mengenai apa yang harus ditargetkan ke depannya. Kita tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan saja tentang 5.0 ini gitu. Kemana kita akan dibawa oleh perkembangan teknologi yang canggih ini, yang sangat canggih mungkin ya, karena semua udah digantikan oleh teknologi mungkin ya di era ini gitu. Nah, ingat bahwa 5.0 itu dicetuskan oleh
negara industri produsen alat pengganti manusia. Jadi kita tuh harus betul-betul apa sih gitu tentang era 5.0 ini gitu. Jadi kita harus mendalami terlebih dahulu tentang ini. Paling gitu aja sih. Nah, jadi dalam mengejar ketertinggalan di era Society 5.0 ini, PR perlu melihat teknologi bukan sebagai ancaman aja gitu, melainkan sebagai peluang untuk berinovasi dan membangun koneksi yang lebih kuat. Nah, mari kita bersama-sama jelajahi dan mendiskusikan bagaimana PR dapat menjadi pemimpin dalam mengarahkan komunikasi di masa depan. Nah, mungkin ini ada beberapa tips atau langkah-langkah gimana sih caranya memanfaatkan platform digital dengan efektif gitu. Yang pertama mungkin menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Nah, maksud di sini tuh walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung gitu, kita juga harus tetap memiliki etika berkomunikasi seperti tidak menyakiti, tidak mencela, merendahkan, memfitnah maupun melanggar hak-hak orang lain di dalam media sosial itu. Dan kemudian yang kedua itu adalah selektif dalam menyebarkan informasi. Nah, saat kita menerima informasi, kita tuh jangan mudah langsung percaya gitu, langsung menerima aja gitu dan disebarluaskan apalagi gitu, karena itu belum pasti kebenarannya gitu ya. Yang kedua itu, dan kemudian yang ketiga, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Nah, itu sama sekali sangat rawan gitu ya, sangat bahaya sekali. Bahkan kalau misalnya rahasia pribadi disebarkan di sosial media, itu akan tersebarluaskan ke mana saja gitu, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal pun bisa mengaksesnya juga gitu. Kemudian bijak dalam mengatur waktu online. Nah, jangan sampai kita tuh online terus, kita tuh bermain media sosial terus tapi kita dengan keluarga tidak sama sekali gitu. Jadi kita harus memposir dan kita harus kayak waktu untuk online kapan dan untuk keluarga ya untuk offline gitu, ataupun untuk keluarga pun kapan gitu. Juga yang kelima itu jangan lupakan hak cipta. Nah, saat kita menyebarkan suatu informasi di media sosial, jangan pernah lupa untuk mencantumkan sumber postingan atau gambar yang didapatkan oleh pihak lain. Jadi kita pun ya tadi kita harus mempunyai etika gitu, karena itu bukan punya kita. Jadi kalau kita mau menyebarkan punya orang lain juga harus disimpan ya, dicantumkan di media kita juga gitu. Mungkin itu sih langkah-langkah yang memanfaatkan media sosial secara efektif gitu. Wah, tidak terasa nih Kak, kita sudah mulai masuk kepada pertanyaan yang terakhir. Mungkin sebelum podcastnya berakhir, Kak Adni bisa kasih pesan dan harapan kepada praktisi humas di luar sana, bagaimana cara menghadapi era 5.0 di masa yang akan datang. Nah, mungkin pesan dan harapan untuk praktisi PR di era sebelum 5.0 dan di era 5.0 yang akan datang, perlu memahami art of public relation yang sebenarnya gitu, dimana inti dari praktik PR adalah tell the truth, nothing but the truth. Jadi PR tidak boleh berbohong atau membalikan fakta dalam berbagai kasus dimana pun yang terjadi gitu. Jadi apapun bentuknya, PR itu mengutamakan win-win solution. Nah, PR juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara individu, organisasi dengan halayak. Nah, mungkin untuk yang terakhir banget nih, PR itu tidak perlu malu dan berbohong kepada publik untuk berbicara apa adanya, bahwa era 4.0 sedang berhadapan dan era 5.0 merupakan angan-angan yang masih perlu dikaji secara nasional, apa positif dan negatifnya untuk Indonesia yang sangat kompleks ini. Praktisi PR harus dapat menjadi contoh sebagai agen of change, agen perubahan, bukan agen penjualan. Mungkin itu ya dari saya. Nggak kerasa ya berbincang sama Kak Adni selama beberapa menit ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Adni sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke podcast
jendela UMB hari ini. Betul banget. Nah, semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil manfaat dalam materi kita kali ini ya, dan bisa menjadi gambaran buat calon-calon PR di masa depan, ya nggak sih? Betul. Nah, mungkin season kita kali ini bersama Kak Arni cukup sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi ya, Kak. Oke, dengan senang hati. See See you guys.